kayak Imagare gitu. Imagare itu dia lebih ke kayak, kalau di Jawa bilangnya apa ya, kayak dia tuh kayak punya ilmu, manusia normal, cuman dia tuh punya ilmu yang dimana dia tuh bisa membunuh orang, atau dia tuh bisa punya, sekali dia lihat itu orang bisa meninggal. Oke teman-teman, balik lagi di Ensiklopedia Hantu Indonesia, rumahnya Hantu Indonesia. Oke teman-teman, hari ini kita akan seperti biasa bercerita tentang hantu-hantu yang ada di Indonesia. Oke, di sebelah saya sudah ada Kakak Linus yang akan menjadi pembawa cerita kita pada episode kali ini teman-teman. Oke, ini dia Kakak Linus. Halo Kak Linus. Hai. Jangan canggung dong. Oke, nggak apa-apa. Kakak pertama-tama silakan memperkenalkan dirinya dulu biar teman-teman yang lagi nonton bisa lebih tahu gitu tentang Oh iya. Perkenalkan, nama saya Linus, asal saya dari Wamena, Papua. Lebih tepatnya ya Wamena. Iya, Wamena. Nama abang bukan yang orang Papua itu biasa ada marganya gitu. Oh iya, benar. Oh, nama saya Linus, marga saya logo, asal dari Wamena. Oh, Wamena Jaya Wijaya. Iya. Sekarang Wamena udah jadi apa? Jadi Dia masuk di Provinsi Baru ya? Oh iya. Provinsi Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Iya. Oke. Abang udah berapa tahun nih tidak lihat Wamena lagi nih? Sudah 2 tahun setengah nih. Oh, Dikit lagi mau masuk 3 tahun. Sedikit lagi masih 3 tahun. Iya. Oke kakak, seperti judulnya ini kan Ensiklopedia Hantu Indonesia nih, hantu. Kita bercerita tentang hantu. Di Wamena sana ada tidak cerita tentang hantu-hantu yang pokoknya di Wamena? Hantu ada. Ada, oke. Kalau boleh tahu apa itu? Pokoknya kakak bisa ceritakan sedikit tentang hantunya. Oh, hantu ada kayak Suanggi sama kayak Imagare gitu. Imagare itu dia lebih ke kayak, kalau di Jawa bilangnya apa ya, kayak dia tuh kayak punya ilmu, manusia normal, cuman dia tuh punya ilmu yang dimana dia tuh bisa membunuh orang, atau dia tuh bisa punya, sekali dia lihat itu orang bisa meninggal. Oh, Imagare. Imagare, iya. Imagare. Oh, yang katanya tuh dia tuh seperti yang sudah manusia menyatu dengan alam gitu ya? Iya, benar sekali. Oh, tadi apa bilang Suanggi, berarti? Suanggi beda ya. Suanggi itu kan dia memang bukan manusia, tapi memang dia kayak Tuhan tanah, memang dia alam. Iya, bukan dia alam. Tapi kalau Imagare ini dia tubuh. Iya, dia memang manusia, cuma kan dia sudah menyatu dengan alam gitu. Iya. Kayak gitu biasanya. Imagare, tapi Imagare ini biasanya cewek atau cowok? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Iya. Tapi wujud sebenarnya Imagare ini seperti gimana kak? Dia tuh kayak gimana ya? Memang manusia biasa, cuman dia itu ketika macam saya bikin masalah sama dia, dia bisa datang ke rumah dan ngintip gitu kan. Pas kita lagi apa itu, dia lihat kita dan itu bahaya, kita bisa meninggal. Oh, berarti sekali dia lihat saja kita bisa meninggal? Iya. Itu kalau kita punya masalah sama si Imagarenya. Iya. Tapi Imagarenya ini ada tuannya nggak sih? Tuannya gitu kayaknya. Iya, biasanya ada. Dari keturunan ke keturunan yang punya ilmu itu pasti, macam saya punya ilmu, berarti kalau macam saya meninggal pasti ke anak saya, atau pasti ke anak saya. Atau ke saudara-saudara saya, kakak saya atau adik saya, pastinya ke sana. Kalau itu kan dari keturunan kayak gitu. Oh, dari keturunan sendiri gitu. Iya. Misalkan kalau abang ini sudah punya anak, ada abang misalkan ya bang, Iya. Abang punya keturunan nih, mungkin abang punya anak 2 atau 3 gitu, terus abang memiliki Imagare ini, maksudnya ilmu Imagare nya. Itu nanti kalau abang mati, ilmunya diwarisi ke 3 anak itu atau 1 aja? Cuman ke satu aja, ke satu anak aja. Iya, tidak semua. Abang percaya gitu? Iya. Mungkin kakak percaya gitu. Iya, percaya sama dia, ya pasti kasih ke. Imagare. Tapi menurut abang kalau diadu nih Imagare sama Suanggi lebih kuat mana?
lebih kuat Suang di sini soalnya dia memang Udah dari alam ya. iya, memang dia bisa jadi apa saja kan, dia kan. Masih aja. Mana dia bisa jadi pokoknya yang paling kuat sih Suwangi. Suwangi. Yang Tapi paling ditakutin di sana. di Wamena juga ada Suwangi. Ada. Ada. Tapi Suwangi itu asli dari Wamena atau memang dibawa dari luar gitu ya? Kalau Suwangi sih memang ya di Papua, pokoknya di Pulau Papua semuanya ada. Biasanya dengan cerita-cerita juga dari saudara-saudara saya yang dari mana, biasanya iya ada Suwangi juga di daerah mereka, dan di mana juga ada Suwangi. Oh, berarti Suwangi ini di seluruh Papua itu ada ya? Ada. Tapi di tempat-tempat lain memang nggak ada ya? Hah? Iya, Beda. Karena cuma di Papua aja. Iya, bener kan di Pulau Papua aja. Hantu khas Papua. Iya. Oke kak, Iya, kita lanjut nih. Tapi kakak tentang Imagari ini kakak sudah pernah melihatnya secara langsung gitu? Karena cuma sekali pernah. Pernah. Jadi saya sejak saya masih umur berapa ya, pokoknya masih kecil. Jadi dulu tuh kan bapak saya kan suruh timba air, jadi sekitar jam 6 Jam 6 pagi atau malam? malam. Dia suruh saya timba air, saya jalan, pas saya lihat ke rumah teman saya kan, Rumah dan iya, jadi ada ibu-ibu udah pakai pegang noken, tidak pakai celana, cuma pakai CD doang, celana dalam doang kan. oh, Iya, ibu-ibu. iya ibu-ibu. Wah panik saya, udah takut sekali kan, saya teriak itu di situ. Itu dia lari magarinya. Dia larinya itu bukan lari biasa, cuma dia terbang-terbang gitu. Tapi Cepat sekali, cepat. Kakak lihatnya dengan mata langsung. Iya, Gitu. dengan mata langsung lihat. Berarti tapi kakak mau timba airnya itu di bagian mananya? Di Oh, jadi tempat timba air dari rumah kakak jauh ke situ? tidak jauh juga sih, dekat. Cuman kan rumah teman saya juga kan dekat. Karena Ya. tapi kebetulan Kebetulan saya mau timba air kan, saya lihat dia di luar. Makanya langsung balik ke rumah menangis banget. tapi kan tadi kakak bilang, tadi kan kakak sempat bilang Iya. kalau macam dia lihat gitu kita bisa mati. Iya kan, tapi kan saya kan Yang lihatnya di luar gitu atau gimana? Mulai saya melihat duluan kan, saya langsung teriak, ketakutan kan. Oh, tapi Langsung dia lari. beda ya. Jadi kalau macam kita yang lihat dia di luar gitu, kalau macam kita teriak tiba-tiba, kalau dia kaget langsung dia lari. Iya kan, saya juga belum tidak punya masalah sama dia, jadi Oh, tidak mungkin juga. iya benar-benar ya. Kalau saya tidak punya masalah, tidak mungkin. Oh, berarti kalau macam ketemu dia tiba-tiba di jalan gitu, tapi kita tidak bikin masalah sama dia, kalau dia langsung bunuh tuh bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Ya katanya tidak bisa. Oh, berarti dia kalau membunuh itu dia ada tujuan yang jelas gitu ya, macam ada masalah gitu. Dia macam kalau ada masalah ya, ada orang yang membuat masalah sama dia langsung bunuh karena ada masalah sama dia. Iya. Kalau misalkan masalahnya sama keluarganya, dia bisa bunuh juga. Iya, pasti kalau macam bapak saya yang bikin masalah, Ah iya. pasti dia bunuh anaknya atau pokoknya dari keluarga itu pasti dia bunuh salah satunya ya. Jangan juga Imagari ini. Jahat sekali. Setan asli itu hanya Imagari ini hanya ada di Wamena saja atau ada di tempat-tempat lain juga? Ini menurut kakak saja, menurut kakak. Menurut kakak dia cuma Ada. di Wamena ada, cuma di Kalau Wamena menurut saja. saya sih ada di mana-mana. Ada di mana-mana Iya. Imagari ini. Tapi kan kalau macam di Jawa kan bilangnya beda juga. Oh, memang dia ada di segala tempat, cuma nama-nama Nama-nama dari daerah, itunya. nama sebutannya di daerah Nama- masing-masing itu beda. Iya, beda. Kalau di Wamena kan bilangnya Imagare. Oh, tapi bentuk muka yang kakak lihat Imagari yang kakak lihat itu bentuk mukanya, oh iya, udah jam 6 malam ya. Iya. Tapi kakak sempat lihat mukanya tidak, maksudnya muka aslinya gitu, wajahnya. Saya kalau muka aslinya sih saya tidak lihat karena memang dia balik ke arah rumah teman saya, jadi cuma saya lihat belakangnya doang. Oh, belakangnya dia pakai noken Iya, pegang sama pakai. Iya, Tapi dia ada pakai pegang sesuatu gitu ada. di tangan. Iya. Kosong. Dia pegang apa-apa, dia cuma pegang pakai noken. Punya di telanjang cuma pakai CD, dan dia pas lihat tidak tahu tidak mungkin apa lihat di itu ngintip di rumah teman saya di sana. Oh, Imagari ini. Iya, Imagare ini. Tapi pernah tidak kakak melihat, maksudnya bukan melihat sih, mengetahui ada keluarga kakak atau orang-orang terdekat kakak gitu yang dibunuh secara langsung oleh Imagari? Kakak pernah tahu dengar berita tentang itu nggak?
Pernah dia ada dulu pas kan ada si Magare ini kan punya masalah sama tete saya. Oh, titik kandung. Bukan kandung sih, kayak tete ya. Masih saudara. Jadi saudara. Ya, kakek dia masih kakek lah bilang. Tapi di Wamena biasa bilangnya Iya kan. Ada sering. nggak apa-apa. Ya, biasanya kan kayak gitu kan. Jadi dulu tuh tidak tahu ada masalah apa, memang dulu dari keturunan mungkin ada masalah sama dia kan dari Magarenya. Oh iya. Nah dia bunuh, bukan ini tapi dia kasih racun buat apa tidak tahu, langsung kita ini apa, dia sakitnya itu tidak lama, 1 hari langsung meninggal. Langsung periksa kan, tadinya kan sebelum dia sakit kan dia sehat biasa Biasa ya. ada penyakit gitu. Iya. 1 hari itu dia kayak sakit batuk-batuk gitu, tinggal istirahat di rumah, Tiba-tiba langsung meninggal. Iya. Ya ampun. Ya udah, mungkin ya tahu kan kalau ada yang meninggal kayak gitu kan, pasti ini. Oh pasti ya. Iya. Karena tidak mungkin kan meninggal tiba-tiba. Iya kan itu Ya, tidak mungkin sekali ya. Udah pasti ini Magare gitu dulu. Oh, iya betul, itu tak kepikiran gitu karena nggak mungkin orang ada lagi sehat-sehat dalam tiba-tiba mati. Iya. Oh tapi masalahnya tuh kakak tahu nggak itu karena apa? Masalahnya sih saya juga tidak tahu, soalnya waktu itu juga karena masih kecil, jadi kayak tidak perlu mencari tahu. Oh iya betul kan. Oh iya, Imagari. Iya. Dan selain itu ada lagi tidak cerita-cerita yang kakak tahu ini? Kayak- Selain tete kakak, kakeknya kakak, ada tidak orang-orang lain teman-temannya kakak gitu yang diulang? Atau tidak pernah melihat Imagari gitu orang-orang ini? Saya sih jarang. Soalnya saya gimana ya, suka pokoknya waktu saya kecil kan saya tidak suka kemana-mana, paling dari sekolah balik ke rumah nenek, tinggal aja main di rumah nenek, jadi tidak suka berkeliaran dari ke main sama anak. Paling mainnya dari sekolah balik udah main sama nenek aja di rumah. Teman waktu kecil kan saya tidak suka main dengan teman-teman. Imagari. Seram juga Imagari ini. Saya waktu dulu juga pernah dengar tentang Imagari ini. Saya sedikit cerita ya. Oh iya, siap. Dulu tuh di Wamena, saya kan dulu masih tinggal di Wamena itu ada Oh iya. 2 teman om saya. Oh. Nah, mereka itu mancing malam-malam di sungai apa namanya? Sungai Balim itu, Kali Balim itu. Kali Balim. Nah, mereka mancing di situ. Iya. Malam-malam. Nah, pas mereka mancing malam-malam yang udah dapat ikan nih. Mereka dapatnya ikan, kebanyakan ikan lele. Oh iya. Pas selesai mancing, yang satunya ini dia bilang kayak pokoknya mereka 2 tuh seperti adik kakak tapi adik kakak sepupuan gitu. Nah, yang adiknya ini bilang ke kakaknya, dia mau turun ke bawah, dia mau ke rumah, tapi lumayan jauh juga rumah. Ada rumah satu situ, ambil korek, dia minta api, mereka mau bikin api kan, mau bakar ikan yang ini. Ya. Terus kakaknya ini cari kayu bakar. Nah, dari situ adiknya ini pas sudah jalan mulai ke rumah ini, dia pertama naik gunung, pas sudah di atas puncak gunung, kan rumahnya ini di bawah nih. Nah, dia pas mau turun ke sebelah, tiba-tiba dari arah yang berlawanannya ini muncul api dari sana. Nah, jadi dia kiranya ada orang, mungkin ada yang pegang obor gitu kan. Ada yang pegang obor gitu terus jalan ke ini. Dia mendekatin. Nah, mendekati ini. Habis itu pas temannya, dia bilang daripada dia mau turun ke bawah jauh-jauh, lebih baik dia tunggu orang yang naik ini terus di apinya. Nah, sudah pas dia tunggu sampai orangnya ini udah mulai dekat, tiba-tiba begini sosoknya itu nenek. Neneknya itu hanya pakai pakaian adat itu, Wamena. Jadi ada apa? Bawa dada ini tidak ditutupi apa-apa, terus dia pakai apa namanya? Yang celah pakaian adat itu orang Wamena. Biasanya bilangnya kem. Nah, kem itu. Dia cuma pakai kem, pakai noken. Terus apinya itu dia taruhnya di atas kepala gini. Terus ininya kosong, cuma tangan kosong ininya aja, ada api di sini. Di atas tangan. Nah, dari situ pas dianya mulai dekat, langsung kakaknya sudah ini langsung kepikir ini Imagari. Ini Imagari.
Tapi dia berusaha tuh waktu itu cuma posisi thinking aja kan. Oh biasa ini mungkin dia langsung pas itu dari kan dia bicara pakai bahasa minta apinya. Terus Imagarinya cuma geleng kepala aja. Tidak bisa. Tidak bisa. Pas udah mulai adanya ini apa dia bilang oh kalau gitu bicara lagi kan pakai bahasa. Terus bilang kalau gitu nggak apa-apa saya cari tempat lain aja. Pas dia mau balik kasih tahu kakaknya, dia pas udah mulai jalan mundur dia balik lagi lihat ke arah Imagari itu. Nah Imagarinya kan pertama kasih tunduk mukanya aja. Tapi pas udah mulai dia angkat mukanya lihat itu kakak waktu itu omnya cerita itu ini semuanya muka macam hancur-hancur gitu, mukanya hancur-hancur retak-retak terus putih, terus dia tertawa. Imagarinya kayak itu om itu tertawa. Iya tertawa. Dan dari situ om ini dia lari langsung kasih tahu kakaknya, mereka kasih tinggal ikat ikan alat pancingnya semua itu langsung kasih tinggal di situ terus balik ke rumah. Rumah mereka pas udah tiba di rumah mereka kan tidak langsung masuk di rumah, mereka kayak honai laki-laki dulu. Iya biasa. Kayak honai laki-laki langsung mereka tidur di situ, tapi untung di situ ada tete berapa ada kakek-kakek yang udah masih bangun kan di sini. Mereka tanya kayak ini dua anak ini, kalian ngapain di sini? Kalian ngapain malam-malam lari gini? Nah mereka terus bilang tuh. Nah mereka baru dikejar sama baru ketemu sama Imagari. Baru. Nah pas mereka baru mau tiba-tiba kakak ada api, tapi api itu tidak macam terbang gitu kan, keliling gitu. Nah terus tete ini gara-gara dia kan mereka semua tidur, tapi tiba-tiba ada kakek satunya yang ngerasakan, dia tiba-tiba bangun. Nah dia mungkin baca mantra terus usirnya. Salah satu cerita Imagari yang saya tahu kan. Itu di Wamena bagaimana itu? Di Wamena bagian mana dia tinggalnya? Kalau nggak salah di Tulem. Ya Tulem. Tapi nggak tahu Tulem. Tahu. Iya, pokoknya mereka bilang kalau di pusat itu di Tulem itu yang tempatnya Imagari atau Imagari itu memang bebas di mana-mana. Di mana-mana sih Imagarinya itu. Jadi memang begini kan Papua itu kan memang banyak bahasanya, budayanya kan beda-beda. Jadi Imagarinya itu pasti beda-beda juga. Tapi maksudnya beda sama jenis tapi beda namanya. Iya. Masing-masing ini. Iya, pasti nama-namanya pasti beda dan pasti ilmunya pasti juga beda-beda. Iya. Nah, macam contohnya Swangi. Swangi ini kan di Serwis disebutnya Swangi, tapi di Wamena sebutnya Imagari. Imagari ya. Begitu bisa jadi gak sih? Bisa juga, cuman kalau Imagari kan kalau Swangi kan dia bisa jadi macam dia memang kayak nenek tua tapi dia bisa jadi kayak perempuan yang cantik gitu kan. Biasanya dia begitu kan, atau Swangi. Kalau Swangi sih saya kurang tahu kan tentang ceritanya gitu. Iya Swangi itu kan mungkin bisa kan? Kayak gitu kan. Makanya di sana Swangi sih ya Swangi, Imagari kayaknya. Iya, soalnya beda. Kalau Swangi itu kan memang dia dari alam langsung, bukan manusia tapi dia macam kalau Swangi itu kan dia cuma roh saja. Tapi kalau Imagari itu manusia tapi dia raga. Punya ilmu yang bisa membunuh orang. Tapi Swangi Imagari ini ilmunya apa aja nih yang kakak tahu? Selain membunuh orang dia bisa apa aja? Tidak, selain membunuh orang dia bisa larinya cepat. Dia bisa apa lagi ya? Dia bisa menghilang juga. Pokoknya susah lah kalau mau tangkap Imagari kayak gitu. Tapi kakak pernah menangkapnya nggak? Biasa begini, kalau macam kita tujuannya mau jaga atau menangkap dia tuh, mau menangkap dia tuh, kita tidak bisa menceritakan ke saudara kita atau ke siapapun. Biasanya kayak gitu di sana. Kalau macam kita macam kita mau ini nih jaga dia nih, mau tangkap dia gitu kan. Biasanya kalau macam gitu tuh dia biasanya Imagarinya tuh dia sebelum keluar dari rumah tuh dia kasih dia langsung keluar tuh dia baca-baca dia punya ilmu gitu kan. Jadi kalau macam dia sudah tahu tuh kalau macam orang jaga tuh. Semacam orang jaga dia sudah tahu tuh. Sekali jadi
biasanya kalau ketemu tuh paling jalan-jalan malam gitu kan. Kalau jalan gelap-gelap kayak gitu pasti ketemu. Bisa baku ketemu tuh. Bisa kok kita Iya, langsung. iya. Kalau tapi sudah ada niat untuk tangkap dia mah susah sekali kalau sudah ada niat. Sudah niat. Oh, berarti otomatis Kalau belum ada niat apa-apa, cuma jalan-jalan biasa baru bisa ketemu. bisa ketemu. Iya. Oh, Biasanya, biasanya seperti gitu. iya, biasanya seperti itu. Berarti kalau nggak ada niat, jalannya otomatis ketemu. Bukan otomatis sih, bisa ketemu, bisa tidak. Iya. Kalau tidak ada niat pasti. Kalau tidak ada niat. Kalau sudah ada niat, sudah bikin strategi begini-begini. Mau cari susah. sampai 2 bulan 3 bulan juga Susah. tidak susah. Jadi oh iya mereka kan sudah menyatu dengan alam juga kan. Jadi Iya. pasti punya kalau maksudnya bisa tahu gitu tentang kayak orang yang ingin mencelakakan mereka gitu. Iya, mereka sudah tahu. Sudah tahu. Oh, berarti feeling mereka juga kuat ya kan? Kuat sekali. Kuat sekali bisa mengingat. Oh, Imagari. Iya. Oke kak. Imagari. Masih lanjut tentang Imagari nih kak. Iya. Pokoknya penasaran sekali tentang Imagari ini. Aduh. Mahar itu ya begitu sudah. Tapi begini juga apa? Dulu katanya ada kejadian. Jadi ada paman saya, om saya ini kan yang malam-malam dia habis main dari rumah teman saya, rumah temannya dia, temannya saya, temannya dia habis main dia balik, dan mau balik ke rumah kan, di malam kayak gitu, jadi dia tidak bawa senter gitu kan, senter gitu atau senter HP gitu tidak ada kan, dia cuma jalan kosong aja. jalan kosong. Itu kira-kira jam berapa? Sekitar jam 10 lah. Jam 10 malam. Iya, sekitar jam 10 malam dia jalan, langsung ketemu tuh sama si Magarenya. Magarinya. Ya, dan Magarenya itu juga dia tidak pakai baju, celana, cuma telanjang. Telanjang aja. Dia telanjang bulat. Berarti Magari ini ada yang bisa pakai ada yang pakai Iya, juga tidak. mungkin kalau gimana ya, katanya sih katanya kalau di sana orang bilang kalau macam si dia pakai celana kayak gitu kan, dia kayak bikin tambah berat ini badannya. Oh, tambah bikin berat Dia kalau badannya. macam orang kejar, dia bisa lari cepat. Jadi harus, ya dia langsung ketemu tuh pas dia tidak pakai baju celana dia telanjang kan. Itu cewek atau cowok kak Magari? Dia ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ya ibu-ibu kayak gitu. Dia ketemu, langsung dia tanya, kamu mau kemana? Tanya kayak Om Gaga ini. Iya, langsung baku ketemu mereka doang baku kaget kan. Berhadapan gini terus. Iya, kaget langsung tuh. Langsung om saya kan dia tahu, oh ini Manggarai gitu kan, dia tangkap dia langsung. Langsung ditangkap. Iya, baru dia bilang mau kemana gitu. Dia bilang, saya punya anak babi gitu kan, biasanya di sana alasannya gitu, anak babi hilang jadi mau cari malam-malam. Oh, itu alasan Om Gaga. Ya itu Ya, alasan Manggarainya, Manggarainya. alasannya kan dia jual kan, memang biasanya kayak gitu, Manggarai itu alasannya kayak gitu. Oh, alasannya tuh macam bilang ada sesuatu yang hilang gitu jadi mencari malam. Iya. Hewan peliharaan atau apa gitu. Iya. Langsung habis itu kan om saya bilang nih, kamu balik aja. Langsung. Makanya itu om saya udah kasih pulang sampai ke rumah dia. Tapi ditangkapnya dipeluk atau di mana? Hah? Iya, langsung dipeluk. Langsung dipeluk. Oh, iya. Langsung habis itu om saya langsung kasih balik dia ke rumah. Langsung Magari itu dia bilang kan, minta maaf, jangan bilang ke siapa-siapa gitu. Balikin ke rumah, maksudnya Iya, dibawa ke rumah Om. enggak, balikin ke rumah si Magarainya. Oh, balikin gimana kan? Makanya tangkap dia kan, dia suruh balik, makanya dia antar dia balik. Oh, berarti Om Kakak sambil pelukin Magarinya ini langsung jalan ke Iya, rumahnya. dia pegang tangan doang, habis itu dia balikin Oh, dia pegang tangan. Iya, dia balikin, langsung si Magarainya minta maaf sama dia. Kan kalau begitu kan, dia kalau sapu om ini kalau dia bilang ke orang lain kan pasti ini mah bukan niat cari ini, cuman ini dia begini-begini. Jadi kalau semua orang tahu dia begini kan, kalau macam semua orang itu mereka tahu Kalau si Magarainya ini, oh dia Imagarai itu dia bisa terancam ya, Pak. terancam pasti. Ya jadi begitu, dia kasih ini kasih pulang dia ke rumah langsung si Magarainya minta maaf sama itu. Oh, berarti Magari ini juga maksudnya bisa masuk di perkampungan, tinggal di perkampungan gitu ya? Iya, dia kan Magarai itu kan dia manusia biasa. Cuman Cuman dia memiliki ilmu. dan memiliki ilmu. Gimana ilmunya itu kan bisa membunuh orang.
jika ada yang bikin salah sama dia bisa membunuh. Oh, Imagari. Iya. Saya kiranya Imagari ini cuma tinggal di hutan-hutan gitu aja ya. Padahal ternyata tidak. Tidak. Tapi ada juga ya kayak gitu. Maksudnya orangnya ada juga, biasanya ada juga Imagarinya itu dari macam dari Wamena ke mana gitu kan. Ya kalau punya masalah sama orangnya jauh-jauh pasti dia gas. Karena dia punya ilmu. Oh, misalkan macam saya Kakak Linus nih, ini punya Imagari nih. Saya bikin masalah sama kakak. Terus saya pindahnya ke Jayapura, itu nanti kakak bisa ikut? Bisa. Tapi selesai bunuh saya di sana, nanti dia balik lagi atau langsung menitap di Jayapura sana? Balik lagi ya. Balik lagi ke Wamena, karena kan dia sudah tinggalnya memang di Wamena gitu. Berarti dia ke sana cuma ingin bunuh saya? Iya, kan dia niatnya untuk bunuh, bukan niat untuk tinggal di sana, tapi niatnya untuk bunuh. Untuk bunuh orang di sana ya? Iya. Oh, kayak gitu. Tapi Imagari ini juga biasa bisa masuk, maksudnya bisa keluar siang-siang gitu tidak? Imagari? Siang-siang untuk bunuh orang? Iya, maksudnya keluar siang-siang aja untuk jalan-jalan gitu mungkin di tengah-tengah kampung atau maksudnya misalkan nih satu kampung nih belum tahu kalau dia Imagari, dia bisa keluar siang-siang itu jalan-jalan tengah-tengah kampung gitu. Bahaya juga sih kalau siang-siang kayak itu kan bisa ketahuan atau orang bisa tanya kamu mau kemana gitu kan, kalau macam alasannya tidak jelas kan bisa diprotes. Makanya jarang nih keluar siang kayak gitu ya. Sana paling biasanya sih malam. Tapi kalau di perkotaan macam di Wamena gitu biasa ada Imagari yang berkeliaran di pinggir ini. Kalau Wamena kan sudah jadi kota, jadi kayak gimana? Tapi Imagari bisa keluar tidak di kota? Gampang. Kalau Wamena kan memang kota, jadi bisa bebas keluar siang malam. Oh, jadi tapi dia tidak macam seperti, maksudnya kalau terkena sinar cahaya matahari gitu dia takut gitu tidak kan? Tidak ya? Tidak. Imagari? Tidak. Jadi biasanya juga kayak cerita biasanya kayak gini. Imagarinya ini kalau dia punya ilmunya itu toh, kalau macam dia minta dia kan ilmunya itu dia harus dikasih tiap bulan harus kasih makan daging babi. Oh, Imagari ini kan daging babinya minta atau daging babi? Enggak, yang masak. Yang udah masak? Tiap bulan harus dikasih makan tuh. Setiap bulan? Iya, dagingnya. Ya. Kalau gimana ya, kalau macam tidak kasih makan sampai 3 bulan 4 bulan kayak itu, yang punya ilmu bisa meninggal. Iya. Gitu ya? Iya gitu tuh. Tapi berarti yang punya ilmu kebanyakan kaya dong kayaknya. Tidak juga. Maksudnya setiap bulan nih kasih makan daging babi nih. Iya. Tapi ngomongnya daging babi itu kan mahal. Iya, makanya mereka yang punya ilmu itu harus harus punya babi, harus kerja keras untuk menjaga ilmu mereka itu. Iya. Oh, berarti ilmu Imagari ini kalau misalnya tidak bisa dipakai sembarangan gitu ya kan? Tidak bisa. Harus ada tujuan. Misalkan kalau macam Imagari ini kakak tidak punya masalah nih sama saya, tapi saya kan contohnya saya punya ilmu Imagari. Saya bisa langsung bunuh kakak tidak? Padahal kakak tidak ada masalah sama saya. Tidak bisa. Gitu tidak bisa? Tidak bisa. Maksudnya tidak bisa karena ilmunya nanti tidak akan mempan atau gimana? Memang tidak bisa. Memang dari dulu ada cerita neneknya memang dulu katanya sudah pernah nyoba cuman tidak bisa. Orangnya tidak mati? Dia tidak bisa mati. Kalau memang tidak punya masalah memang tidak bisa. Oh, berarti ini seperti kekuatan gitu ya? Iya. Memang ya kayak gitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, Imagari. Beda juga ya sama itu apa yang di Sorong itu setan apa namanya tuh? Racun atau apa itu? Itu jika memang kalau menurut mereka tuh kalau orang yang beda darah sama mereka tuh tetap barangnya itu tidak bisa terkena mereka. Tapi kalau Imagari ini dia kalau macam tidak ada kesalahan. Iya, memang kalau macam si Imagarinya kalau dia juga memang tidak bisa bunuh macam pendatang kayak gitu, macam orang Jawa atau orang mana, pokoknya orang pendatang di luar dari Papua kalau ke sana bikin masalah sama dia tidak bisa. Tidak bisa? Iya. Mungkin beda darah mungkin nanti tidak bisa.
Iya, kebanyakan juga hantu-hantu Papua gitu kan. Tidak bisa. Suwangi itu tidak bisa tuh bunuh ini orang-orang yang beda darah gitu, macam orang-orang Jawa, orang pokoknya dari luar Papua lah. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu kenapa ya? Itu ya mungkin kan beda darah mungkin kan. Kalau darah Papua mungkin panas, darah mereka dingin atau Sebaliknya gitu. sebaliknya. Jadi susah gitu ya. Iya, memang susah. Tapi kenapa ilmu-ilmu dari Jawa bisa ini? Kalau macam ingin menyerang kita itu bisa nggak? Bisa masuk, bisa mempan. Sedangkan kita ini. Iya, kenapa ya? Masih belum tahu itu kenapa ya. Ya. Mungkin ilmu kita itu mungkin khusus buat orang Papua doang atau Lanjut. Oke. iya mungkin khusus buat orang Papua aja. Oke. Kayaknya cukup kita membahas tentang Imagari pada episode kali ini. Oke, kakak terima kasih atas waktunya. Iya. Karena sudah bercerita tentang Imagari di Ensiklopedia Hantu Indonesia ini, kakak. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk episode kali ini dan semoga teman-teman semua selalu menyaksikan Ensiklopedia Hantu Indonesia. Dadah.